Yang kami hormati narasumber yang telah hadir pada malam hari ini, Pak Dwi Fajar Saputra dan Pak Muhammad Tanzil Multazam, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang hadir pada webinar malam hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan pada hari ini adalah sebanyak 56 peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, webinar malam hari ini adalah rangkaian dari kegiatan sebelumnya. Ini adalah seri yang kelima dan insya Allah yang terakhir mengenai Digital Archiving Services and its relation to DOAJ. Perkenalkan, saya Yulinggananda Hanif selaku pembawa acara sekaligus moderator pada kegiatan malam hari ini. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mohon izin saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dari Ketua RJI yang malam ini diwakili oleh Sekretaris RJI yaitu Bapak Arbain. Kemudian pemaparan materi yang pertama dari Bapak Muhammad Tanzil Multazam berkaitan dengan digital archiving. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan dilanjutkan sesi bedah jurnal. Nanti yang akan mandu saya dan juga Pak Danir Sagala di 2 sesi. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini, malam minggu yang syahdu ya, dengan pemateri-pemateri yang handal, dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yakni sambutan dari Ketua RJI yang malam ini diwakili oleh Sekretaris RJI, yaitu Bapak Arbain. Sekaligus membuka acara ya, Pak Arbain. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Pak Yulingga, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu bersama kami, Relawan Jurnal Indonesia, yang saya hormati Bapak Tanzil Multazam selaku Ketua Dewan Pengawas ya Relawan Jurnal Indonesia, Bapak Iwan Arif yang begitu banyak sekali sumbangsihnya untuk kegiatan ini. Beliau juga ambasador dari DOAJ. Bapak Rotodi, saya sebutkan saja satu-satu, kebetulan kenal Pak Busro, ada Pak Dwi Fajar tadi ya, Pak Faizal, saya sebutkan Pak Pram, Pak Andista yang tergabung dalam Associate Editor DOAJ, dan beliaulah kawan-kawan saya yang menjadi tempat bertanya juga bagi saya terkait dengan tata kelola jurnal. Baik Bapak Ibu, acara ini adalah malam ini yang kelima memang kebetulan, dan malam ini ada 56 peserta yang akan mengikuti kegiatan ini, dan kalau di total sampai dengan malam ini ada sekitar kurang lebih 500 peserta yang telah mengikuti kegiatan ini mulai dari tanggal 18 Juli 2017, artinya sudah memang 1 bulan kita. Yang kita lakukan adalah sejatinya untuk membantu tata kelola jurnal, khususnya pengelola jurnal agar memenuhi kriteria minimal khususnya DOAJ, dan saya yakin ini masih sejalan dengan target Bapak Ibu untuk akreditasi jurnal di Sintanya. Perlu saya sampaikan juga bahwa layanan kami Bapak Ibu bisa lihat di YouTube terkait dengan DOAJ atau materi-materi lainnya bisa dapat Ibu temukan dengan mengetik kata kunci Relawan Jurnal Indonesia dan mungkin materinya secara spesifik. Selanjutnya kami ada forum Relawan Jurnal Indonesia yang bisa dapat Bapak Ibu kunjungi kapanpun untuk mencari materi, misalnya sebagai contoh terkait dengan DOI. Dan selanjutnya saya ingin sampaikan juga kami dapat membantu Bapak Ibu terkait dengan layanan aktivasi Digital Object Identifier atau biasa disebut dengan DOI bagi Bapak Ibu yang jurnalnya belum memiliki DOI. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini untuk DOAJ, untuk
materinya akan kita unggah. Biasanya ini yang keempat sudah diunggah, namun untuk sesi bedah jurnalnya tidak di-upload, hanya untuk materi utama. Nah, jadi Bapak Ibu yang ketinggalan pun bisa membuka lagi rekaman videonya. Untuk mempersingkat waktu, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi amal baik untuk kita semua dan dapat mengisi sedikit ilmu Bapak Ibu terkait dengan tata kelola jurnal. Untuk baik Bapak Ibu, kita buka saja acara malam ini. Pak Yulingga, mudah-mudahan lancar nanti ya. Amin, Rencana amin. sampai jam 10, biasanya meleset setengah jam, Mbak, biasanya. Siap, Jam siap. 9 Oke. ya. Jam 9 ya. Maksudnya saya kebetulan di waktu Indonesia Tengah. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kita buka secara resmi kegiatan malam ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Amin. 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 Baik, terima kasih Pak Arbain atas sambutan sekaligus pembukaan acara pada malam hari ini. Sebelum memasuki acara inti, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, bahwasannya rencana kegiatan dilaksanakan sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mungkin Bapak Ibu yang sedang berada di wilayah WITA atau WIT nanti bisa menyesuaikan. Kemudian sesi tanya jawab dan diskusi dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya dengan atau menanggapi dengan menggunakan fasilitas upper hand, dan moderator akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk bertanya secara langsung sesuai urutan pada saat melambaikan tangan. Apabila moderator telah memberikan kesempatan, maka silahkan menyalakan mikrofon dan mulai menyampaikan pertanyaannya. Setelah itu, kami harap untuk segera mematikan jika pertanyaan dirasa sudah disampaikan. Kemudian untuk materi kegiatan hari ini nanti akan saya share Bapak Ibu di kolom chat, ya, nanti silahkan disimak. Dan kegiatan ini juga ada presensi berupa form dengan link yang akan kami share setelah acara selesai. Dan presensi tersebut kami gunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat elektronik, ya, yang akan kami kirim ke email peserta, sehingga kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu peserta untuk terus menyimak pemaparan materi dari para narasumber. Baik, saya rasa sudah jelas ya Bapak Ibu bagaimana prosedur diskusi malam hari ini. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan dari Bapak Muhammad Tanzil Multazam mengenai digital archiving. Beliau ini adalah ambasador DOAJ. Beliau berasal dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan beliau juga Dewan Pengawas di Relawan Jurnal Indonesia. Untuk itu tidak usah berlama-lama, mari kita langsung simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Pak Tanzil, kami persilahkan. Terima kasih Pak Yulingga. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim, langsung saya mulai saja. Jadi yang kita sharingkan kali ini adalah terkait dengan digital archiving, atau ada juga yang menyebut sebagai digital preservation, atau ada juga yang menyamakan. Ya, di situ sudah di link Wakeletnya itu sudah coba saya rangkum dari beberapa sumber, muncul statement bahwa digital archiving yang kita bahas ini yaitu adalah proses penyimpanan konten digital yang akhirnya nanti bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dengan metode dan standar tertentu dengan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan, yaitu kegunaan, keaslian, mudah ditemukan, dan mudah diakses. Ya, jadi kita membahas terkait ini, digital preservation ini, karena digital preservation atau digital archiving ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan DOAJ Seal di DOAJ. Meskipun sebetulnya kalau misalkan kita nggak pakai digital archiving pun, kita masih tetap terindeks DOAJ, namun kita nggak bisa mendapatkan DOAJ Seal. DOAJ Seal itu diberikan kepada jurnal-jurnal yang mereka dinyatakan sebagai
pengaplikasi open access yang ideal. Nah, jadi jurnal-jurnal yang dianggap sebagai role model open access itu ada syarat-syarat tertentunya untuk mendapatkan DOAJ Seal. Salah satunya adalah dengan menerapkan digital archiving policies. Ya, gambaran saya taruh di sini sebagai Horcrux ya. Jadi kalau ada yang suka novel Harry Potter atau film Harry Potter itu ada yang namanya istilah Horcrux. Ya, Horcrux itu bahasanya kalau misalkan si Voldemort ini dia mati, dia bisa hidup lagi kalau Horcrux yang sudah dia sebar bagian jiwanya itu dihancurkan atau di trigger. Nah, itu bahasanya ada trigger event. Kalau di digital archiving itu dia ada trigger event, dihidupkan gitu, dimunculkan kembali. Jadi digital archiving juga sama, itu juga ada namanya trigger event-nya. Nanti kita bahas apa itu trigger event. Jadi kalau misalkan saya gambarkan sebagai Horcrux itu seperti itu. Jadi akhirnya si Voldemort itu tidak akan bisa benar-benar hilang. Nah, sama seperti artikel yang online tadi nggak bisa benar-benar hilang meskipun web aslinya itu sudah offline, sudah mati atau servernya hancur atau hilang atau down segala macam, itu artikel itu yang sudah publish, sudah online itu tetap bisa dihidupkan kembali atau dimunculkan kembali dengan trigger event tadi. Nah, nanti kita lihat gimana modelnya trigger event itu. Ya, sekarang kita lihat macam-macamnya dulu. Ya, jadi di istilah digital archiving ini kita ngomong dulu teorinya itu ya agar kita punya pemahaman yang sama. Ada istilahnya dark archive sama dim archive atau biasanya dikatakan sebagai light archive. Nah, kalau dark archive ini dikatakan sebagai deep archive juga, yaitu di mana si penyimpan tadi itu misalkan kita menerbitkan suatu artikel ilmiah, kita kerjasama dengan suatu third party atau pihak ketiga yang dia menerapkan dark archive. Third party tadi akan menyimpan artikel ilmiah kita, tapi yang bisa membukanya itu adalah kita dengan memberikan akses kepada third party tersebut untuk mengaktifkan kembali. Nah, ini dikatakan sebagai trigger event. Jadi trigger eventnya apa? Itu klausulnya ada. Ya, contoh seperti dark archive seperti ada LOCKSS, ada clocks, ada sama, ada LO depannya ada C-nya. Kalau LCS langsung LOCKS teknologi. Kalau clocks itu depannya C-nya namanya controlled LOCKSS. Kemudian yang ketiga ada Portico. Itu tiga ini merupakan yang menerapkan deep archive atau dark archive, di mana butuh trigger event untuk memunculkan kembali konten material tadi yang sudah kita kerjasamakan untuk disimpan di third party tadi. Ya. Tapi kalau dim archive atau yang namanya light archive, ini dia itu sifatnya memang long term sama kayak sebelumnya ya, yang dark archive itu dia long term, tapi bisa dihidupkan langsung, open access, sifatnya langsung bisa dihidup tanpa adanya trigger event, tanpa pakai trigger eventnya. Nah, itu namanya dim archive. Jadi tergantung siapa yang melakukan seperti itu. Untuk kayak dim archive atau light archive, contoh kayak PMC Europe, yang tercantum di DOAJ ada namanya PMC Europe. Yang ada lagi namanya Redalic. Redalic itu untuk daerah Amerika Latin, PMC Europe untuk bidang-bidang kesehatan. Ada satu lagi itu namanya adalah CINES, CINES, itu untuk digital archiving daerah Prancis. Nah, tapi yang CINES ini saya belum memahami apakah dia dim atau dark. Tapi kalau melihat dari model sekilas di CINES.fr itu modelnya dia bukan dark archive, tapi dia dim archive. Karena di situ ada aksesnya, kita bisa mengakses langsung meskipun belum ada trigger event-nya. Nah, di sini kemudian ada tipe-tipe yang lain, yaitu digital preservation berdasar pada konten-kontennya isinya. Ada yang namanya global archive, ini seperti yang log, Portico, ini di situ di dalamnya itu global isinya itu. Dari Indonesia ada, dari daerah luar negeri, dari US, Europe, Asia, Australia, semuanya ada, komplit dia. Dia nggak membatasi regional untuk tersimpan di situ. Tapi ada yang regional atau local archive. Contohnya adalah perpustakaan-perpustakaan. Ya, kalau dicontohkan di sumber yang saya ambil itu dicontohkan ada British Library sama Netherlands Library sama Swiss National Library. Kenapa cuma 3 ini? Karena yang 3 ini dia sudah terkoneksikan ke The Keepers ISSN, keepers.issn.org. Jadi ketiganya sudah terkoneksi ke situ. Ya. Sehingga kemudian ini bisa jadikan sebagai role model gimana penerapan untuk library-nya.
Sekilas untuk menjelaskan terkait dengan LOJKSS. LOJKSS ini teknologi sebetulnya yang diciptakan oleh Stanford University. Mereka menciptakan ini sekitar 1980-an. Log teknologi. Kemudian log teknologi ini karena ini didominasi oleh kampus, akhirnya muncul ide membuat suatu komunitas sendiri. Namanya Controlled Logs. Jadi CLOJKSS bahasanya. Nah ini dibuat konsorsium perpustakaan-perpustakaan, jadi nggak didominasi oleh Stanford University lagi, tapi didominasi oleh banyak university dari seluruh dunia, termasuk publisher. Nah muncul Clocks. Biayanya lebih murah, biaya sekitar 200-an dolar per tahun dengan $0,25 per konten. Nah, hampir sama kayak Doi, bahkan lebih murah. Tapi di situ kalau Doi itu cuma preserving URL saja, yaitu Doi-nya tadi. Kalau ini preserving konten. Jadi PDF-nya yang disimpan atau hanya metadata, kayak HTML-nya disimpan, misal dia doc-docnya disimpan. Jadi dia betul-betul menyimpan kontennya. Kalau yang Doi kan kita preserve CLOJKSS ini dia beda, dia isinya. Jadi makanya kalau lebih tepat itu kalau kita sebagai jurnal atau perpustakaan itu kita melanggan dua-duanya ini, CLOJKSS sama di Doi. Jadi karena dua ini terkait. Jadi akhirnya ketika webnya mati, konten-konten itu bisa langsung di-reactivate. Jadi nggak akan pernah hilang konten-konten itu. Doi-nya ketika diklik mengarah konten yang ada di CLOJKSS. Portico juga menerapkan pola yang sama kayak model yang CLOJKSS, tapi Portico ini dia profit dia. Kalau yang CLOJKSS dia non profit. Jadi Portico ya agak mahal biayanya. Kalau CLOJKSS dia murah. Kalau CLOJKSS dia mahal juga sama. Dia didominasi oleh satu kampus di Stanford University karena memang teknologinya yang bikin adalah Stanford University. Ya, kemudian dilanjut ke syarat-syarat yang muncul di 2J itu di poin 25 ini muncul digital archiving policy. Ya, yang saya sebutkan tadi ada CINES ya, CINES ini yang tadi dari Prancis, dari di regional Prancis saja dan beberapa di Eropa itu muncul di CINES, mungkin nggak terlalu familiar. Ini beberapa baru muncul akhir-akhir ini, sebelum-sebelumnya nggak muncul ini. Jadi memang diajukan untuk ke 2J agar dimunculkan. Setelah itu kemudian setelah dicek oleh 2J bisa dimunculkan, muncul dia CINES. Kemudian ada CLOJKSS yang tadi disebutkan, konsorsium tadi ya, dengan teknologi log, tapi dia pengelolanya adalah konsorsium dari perpustakaan-perpustakaan dan publisher, sehingga pengelolanya itu berganti-ganti. Board editorial itu berganti-ganti. Kalau CLOJKSS-nya didominasi oleh Stanford University saja, karena memang teknologi yang diciptakan oleh mereka. PKPPN ini menggunakan teknologinya LOJKSS, tapi kemudian dikerjasamakan dengan PKP yang kemudian muncul di OJS ya. Jadi akhirnya kalau kita misalkan pakai kerjasamanya PKPPN itu, kita sudah tercatat sebagai di The Keepers. Nanti saya contohkan gimana munculnya di The Keepers. PMC ini kalau PMC ini beda. PMC ini dia kita setor XML sehingga muncul langsung open access. Jadi nggak cocok kalau misalkan jurnalnya ini jurnal yang non open access. Kalau kerjasama dengan yang PMC ini, karena yang kita setor adalah XML full text-nya sehingga langsung bisa muncul open access. Portico sudah kita bahas tadi, ini merupakan yang lembaga yang profit ya, modelnya seperti CLOJKSS ya, tapi dia profit. Triggered event-nya juga ada ya, CLOJKSS Portico ini pakai triggered event karena mereka deep archive. Di sini ada pilihan National Library. Lah ini nanti kita bahas di bagian bawah, ada pengecualian National Library yang dimana sebetulnya kita nggak bisa memasukkan Perpusnas di sini, belum bisa. Bukannya nggak bisa, belum bisa. Ya. Kemudian lanjutnya adalah qualifier DOAJ Seal ya, kita bahas tadi. Di sini ada 7 qualifier agar kita dianggap sebagai jurnal yang betul-betul secara ideal menerapkan open access. Jadi ada 7 syarat ini agar kita dianggap sebagai ideal menerapkan open access. Syarat digital archiving itu ditempatkan yang pertama, karena kalau kita sudah menerapkan digital archiving, kita menjamin konten itu selalu tersedia long term ya, long term selama lamanya, sudah lama. Mereka nggak berani nulis
forever ya, dia bahasanya itu banyak long term ya, panjang sekali. Jadi hanya kita memastikan agar digital archive-nya itu bisa tersedia secara jangka waktu yang lama bahasanya. Kemudian di sini kita bisa melihat info ini sebenarnya ada di doaj.org publisher yang advice, bagian yang archiving dan preservation. Kalau kita melihat di sini, nah ini ada yang menariknya itu di sini ini meskipun di persyaratan kalau yang tadi itu ada China, ada kemudian ada PKPPN, clock, LUCKS yang point option 25 tadi itu. Tapi di sini kriteria yang dilihat oleh DOAJ adalah ngeceknya dari the keepers registry. Jadi ngeceknya itu hanya dari satu source, satu sumber, yaitu the keepers registry. Jadi kalau nggak muncul di the keepers registry, maka seyogianya itu tidak bisa dianggap bahwa mereka menerapkan digital archiving. Nah ini yang menarik, Chinese itu dia belum muncul di registry, tapi dia sudah diakui di Chinese. Ya belum tahu bagaimana cara mengoreksinya, karena yang di RJ itu rata-rata untuk mengoreksi yang Indonesia, tidak pernah mengoreksi yang Perancis, jadi posisinya belum tahu gimana kriterianya kalau ternyata masuknya ke Chinese, ngecek gimana apakah sudah masuk the keepers atau tidak, apakah sudah pakai digital archiving atau tidak. Jadi poin utamanya adalah muncul di the keepers registry. Di mana kita bisa mengakses the keepers registry itu ada di portalnya ISSN sejak Desember 2019. Itu bisa kita lihat di blognya di Wajid Maret 2020 bahwa the keepers registry ini sudah terintegrasi dengan ISSN portal. Linknya di mana? Linknya bisa dibuka di the keepers ini. Nah, the keepers.issn.org. Nah, kita bisa langsung searching di sini. Apakah punya kita sudah termasuk dalam the keepers atau tidak? Misal saya searching di sini adalah jurnal-jurnal di kampus saya yang kebetulan satu domain itu sudah saya daftarkan untuk the keepers. Ya. Maka di sini akan muncul. Nah, munculnya seperti ini. Ya, webnya munculkan ini ya. Takutnya nggak muncul. Ya, share. Pak Yuninga. Oh. Share ya. Oke. Jadi kelihatan seperti ini ya. Ini udah muncul di the keepers dan ada logonya K ini. Bukti bahwa itu terindeks di the keepers atau dia sudah memiliki digital archiving, itu ada logo K-nya di sini. K dengan 4 garis yang dia model seperti ini. Nah, itu dia berarti sudah terdeteksi di the keepers. Itu Bapak Ibu untuk ngecek apakah si jurnal ini sudah menerapkan digital archiving policy dengan benar atau tidak. Ya. Kemudian kembali ke materi tadi. Kemudian kita lihat di sini. Ini contoh jurnal yang lain ya. Itu ada contoh logonya. Nah, kemudian kalau kita cek juga settingannya, gimana cara menyetingnya? Kalau itu pakai OJS 2, itu diaktifkan PKP PLN plugin. Tapi hati-hati kalau mengaktifkan ini, itu di PHP-nya curlnya diaktifkan dulu. Ya kalau nggak diaktifkan nanti bisa blank. Itunya apa? OJS-nya bisa blank. Bisa bingung semua. Jadi kalau mau aktifkan ini backup dulu, baru diaktifkan di enable plugin-nya. Ya, jangan langsung tiba-tiba langsung di enable saja. Backup dulu baru di enable. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa dikembalikan lagi. Ya, karena dulu ini waktu mengaktifkan ini juga mengalami hal saya blank, jadi kemudian kita lihat materinya di forum ternyata perlu diaktifkan beberapa hal seperti curlnya tadi itu. Nah, setelah diaktifkan nanti muncul agreement-agreementnya seperti ini, setting-settingannya ini OJS 2.48. Setelah oke, nanti beberapa minggu kemudian itu dia akan muncul di the keepers registry. Yang OJS 3 gimana? OJS 3 bisa menerapkan pakai PKPPN ini ya. Ini kalau dia OJS 3.2.0. Ya, saya ini pakai .03. Saya belum tahu kalau yang 3.2.0 apakah sudah ada plugin PKPPN-nya ini. Tapi kalau di OJS 3.2.0.3 ini udah ada. Ini salah satu contohnya saya sudah screenshotkan di sini. Ini bisa langsung di-enable. Ya, PKPPN-nya. Tapi tetap saja harus di PHP-nya kalau yang tadi itu curlnya yang ini diaktifkan yang tambahan add-on-nya plugin zip di PHP-nya. Nah, ada penjelasannya di plugin-nya itu. Diaktifkan dulu. Gimana sih cara kerjanya yang digital archiving ini? Apakah kita sama seperti kayak model Internet Web Archive itu yang kesimpan? Ya, sebetulnya hampir sama seperti itu. Cuman di sini ada triggered event karena kalau dia dark
dark archive itu ada triggered event. Contoh seperti ini. Ini ada salah satu contoh yang saya dapat untuk ketika kita pakai clocks ya. Pakai log juga sama, tapi kalau logs itu dia lebih ribet ya. Tapi kalau clocks ini enak. Nah, lebih enak ya. Lebih mudah. Ya, clocks contoh ini, Annals of Clinical Psychiatry published by Taylor Francis bla bla bla. Ini sudah tutup dia, udah enggak produksi lagi, udah mati. Jurnalnya udah tutup. Nah, di sini kemudian langsung diaktifkan lagi oleh kampus host yang menghost servernya dari Clocks. Ya, karena ini ada kerjasama tadi kan dengan beberapa kampus untuk menghold data dari Clocks. Nah, ini kebetulan yang diaktifkan ada di Edina, University Edinburgh, dan di Stanford University. Contoh trigger kontennya kalau di Clocks, ini modelnya seperti ini. Ini trigger kontennya langsung muncul kayak gini ya, ditulis di sini ada kan stanfordclock.org muncul. Jadi artikelnya itu masih ada di sini, ya, metadatanya semuanya ada di sini. Dan kemudian PDF, mungkin tiap malam minggu yang doa semua. Iya, PDF-nya juga muncul di sini, full text-nya juga muncul di sini, semuanya kesimpan di sini dengan tampilan yang standarnya dari Clocks. Ini modelnya seperti ini. Jadi akhirnya doi-doinya tadi bisa diarahkan ke sini, doi-doinya. Nah, ketika ini dibuka, doinya mengarah ke halaman depan daripada Clocks. Tapi kalau misalkan disetting ulang URL-nya, itu bisa diarahkan langsung malah ke abstraknya. Nah, itu bisa kita pakai pengalian URL. Ya, bisa dibuat, bisa langsung komunikasi ke Crossref untuk pengalian URL-nya tadi, untuk diupdate doi-nya. Nah, jadi intinya itu akhirnya si PDF tetap ada, si artikel tetap ada, meskipun jurnal aslinya udah hilang, jurnal aslinya udah tutup, nggak produksi lagi, bahkan di Taylor Francis-nya udah ketika di search nggak ada dia metadatanya. Tapi di sini ada, dan akhirnya orang kalau mau nyari itu keluarnya munculnya di sini kalau ngeklik doi-nya. Nah, itu ini kalau triggered event-nya pakai Clocks. Jadi kita kontak ke adminnya Clocks, kami tutup, kemudian mereka akan mengaktifkan dari link atau konten yang ada di mereka untuk di-trigger seperti kayak ini. Ini namanya triggered event. Gimana kalau triggered konten lewat Portico? Nah, ini triggered konten lewat Portico, visualisasinya aja beda ya. Modelnya aja dia beda, tapi secara prinsipnya sama, bahwa yang di hold itu adalah PDF-nya juga. Ini saya contohkan lagi di jurnal yang sama, Annals Psikologi punyanya Taylor Francis tadi itu. Itu saya contohkan linknya juga. Jadi muncul seperti ini, akses portico.org, Portico AUView seperti ini. Nah, ini bedanya dengan yang Clocks. Kalau yang Clocks tadi free access, kalau yang Portico ini kalau kita mau mengakses, kita harus jadi member mereka. Ini bedanya, ya. Bedanya kalau kita mau ngasih Portico kita harus jadi membernya, tapi kalau kita ngakses yang tadi yang punyanya Clocks, kita nggak perlu jadi membernya Clocks karena mereka sudah dari awal ini merupakan salah satu infrastruktur dari open access. Jadi kalau misalkan digambarkan yang ideal itu memang kita sebagai annual membership dari Clocks, kemudian juga annual membership dari doi Crossref dalam hal ini, sehingga kemudian doi-nya URL-nya itu di-preserve, PDF kontennya semuanya di-preserve. Jadi ada jaminan meskipun tadi itu mati atau gimana, ada jaminan konten itu tetap ada. Selanjutnya adalah bagaimana dengan National Library. National Library sini ini ada catatannya, ada via legal deposit, ya, preserve a copy, bla bla bla. Itu sebetulnya Perpusnas kalau cuma sekedar kayak gini aja itu sudah memenuhi, karena kita kan secara undang-undang ada, peraturan ada, kemudian kita ada web deposit segala macam, memenuhi. Ada satu yang belum memenuhi untuk diakui sebagai DLJ, bahwa itu terkoneksi dengan the Keepers Registry. Entah kalau pendekatannya seperti pendekatan Chinese.fr itu, yang meskipun dia nggak terkonek dengan the Keepers Registry, dia tetap bisa masuk sebagai salah satu alternatif DOAJ. PMC juga begitu, nggak terkonek dengan the Keepers Registry, tapi dia diakui sebagai salah satu digital archiving. Entah kalau pendekatannya seperti itu. Tapi permasalahannya keduanya ini nggak hanya di regional saja. China itu dia juga mengakomodir dari Eropa. Indonesia, Perpusnas apakah juga mengakomodir konten dari luar Indonesia untuk di-archive di situ secara rutin. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Agar kita bisa diakui di Perpusnas itu nyimpen digital archiving-nya itu bisa diakui atau tidak. Yang menulisnya itu archive OJS. Nah, di OJS-nya di copy paste, archive itu padahal archive kan back issue itu bahasanya, di copy paste di digital archiving. Padahal itu bukan itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud adalah seperti kayak clock, log, PKPPN yang sudah kita bahas tadi itu.
agregator yang sudah mengambil PDF kita itu juga nggak bisa, karena bahasanya di sini mereka itu nggak menyimpan, nggak preserve daripada PDF tadi, tapi untuk di reuse atau distribute. Jadi bukan preserve. Padahal kita bahasakan tadi itu digital archiving kayak Horcrux. Jadi dia nyimpen saja, dia nggak menyebarkan, dia nyimpen. Bahasanya kalau disimpan di web dan kemudian nggak diindekkan lagi. Lalu EBSCON kan enggak, dia sebar lagi ke library dan lain sebagainya dengan agreement-nya mereka. Ini third party agreement bahasanya. Nah kalau seperti itu kan dia bukan sebagai digital archiving, tapi sebagai agregator.